Sobat Negeri Inspirasi, welcome to Budapest. Di sini saya akan mengulas gimana sih masyarakat bisa disiplin, khususnya soal waktu. Contohnya orang-orang Hongaria, mereka cukup bagus soal disiplinnya. Terlihat saat pandemi ini, Euro 2020 bisa dilaksanakan di stadion puluhan ribu orang tanpa masker lagi. Kenapa sih bisa? Karena mereka sudah membayar harganya. Berbulan-bulan sebelumnya mereka ketat soal lockdown. Dan sebagian besar masyarakatnya sudah divaksin. Tapi sebetulnya vaksin nomor 2. Kunci utamanya adalah disiplin dengan aturan. Disiplin itu nggak bisa di-training sehari 2 hari dalam seminar intensif. Tapi itu adalah akumulasi kebiasaan yang dibangun sejak masa kecil. Peran orang tua besar sekali. Kalau anak dibiasakan tanpa target, tanpa tujuan, itulah kira-kira karakter yang akan terbangun di masa depan. Selain peran orang tua, ada juga peran masyarakat. Misalnya kalau pemerintah mendesain sistem sosial dengan sangat rapi, dengan sangat jeli, itu akan membuat masyarakat terbiasa respect dengan waktu. Misalnya di masyarakat Inggris, sistem sosial masyarakatnya membuat mereka disiplin. Waktu saya kuliah di Inggris, soal esai, soal tugas-tugas, janjian, jeli banget. Assignment esai itu sangat rinci waktu deadline-nya, hingga ke menit-menitnya. Bahkan untuk jadwal janjian dengan pembimbing tesis saja, perlu booking jadwal ketemu. Seperti milih jadwal bioskop, di jam dan menit yang tepat, gak kurang gak lebih. Gak akan ada momen kita ngelamun nungguin dosen yang telat ngaret datang. Justru kalau kita telat, lewat tuh momen, gak akan bisa ketemu dosen gak ada ampun. Bagi masyarakat barat, time is money. Waktu itu uang dianggapnya. Makanya mereka sangat disiplin menghargai waktu. Jasa mereka rate-nya per jam. Mau usaha cukur, kursus nyetir, apalagi high skill. Bisa per menit hitungannya. Sobat Negeri Inspirasi, mentalitas disiplin menghargai waktu itu lebih terasa lagi di kampus. Mahasiswa-mahasiswa Oxford misalnya, mereka ketat banget soal waktu. I'm from Australia, but I've been over in the UK the last few years and just started studying in Oxford. So I guess Oxford University is very important to me because to a certain extent it represents a goal. Once you're here, the environment is such that everyone pushes each other on, so you get like a real motivation by being amongst people who are right at the top of their fields. It is quite difficult. You've just got to be able to manage your time well and know when to sacrifice certain things. So sometimes you might have to miss a night out or not be able to play your like casual game of football or whatever. So you've just got to be able to know when you've just got to give up something and prioritize your work, because the essays are kind of relentless and they don't really let up with the reading. Sebetulnya, disiplin soal waktu cukup merata di beberapa negara Eropa Barat. Di Prancis misalnya, mereka juga memandang waktu dengan mahal. Soal etos kerja di kantor, jadwal olahraga, event-event, hingga acara keluarga, cukup disiplin soal waktu. Kota-kota besar Prancis umumnya menggunakan tramway sebagai transportasi dalam kota. Sangat efisien, praktis, dan cocok untuk kehidupan perkotaan yang padat dengan kesibukan. Hadirin, sekarang kita di salah satu tram di kota Lyon, Prancis. Tramnya sangat rapi, bersih, dan datang tepat waktu. Itu yang paling penting. London juga mempunyai beberapa jenis transportasi. Yang paling umum bus, ada tramway, ada underground train. Kebiasaan mereka sehari-hari mengejar train dan tram yang waktunya tepat, sedikit banyak mempengaruhi cara mereka disiplin dengan waktu. Harus buru-buru nih, harus ngejar kereta, semuanya on time di sini. Harus lari. Kalau kota-kota mulai menerapkan cara transportasi yang ketat soal waktu, terjadwal, sebetulnya itu akan membangun kedisiplinan masyarakat dalam memandang waktu. Sobat Negeri Inspirasi, sebagaimana kota London yang sudah kita lihat tadi, di kota ini pun di Budapest sama. Karakter masyarakatnya sudah terbangun. Mereka sangat perhatian sekali dengan waktu.
Sehingga untuk kehidupan sehari-hari, mengejar tramway, metro, mereka sudah sampai pada hitungan menit. Kereta datang dan pergi tepat pada menit yang sudah ditentukan, sesuai dengan jadwal. Mereka perhatian untuk waktu kerja, mulai dan akhir, tidak telat, tidak kurang dan tidak lebih. Mereka mempunyai kalkulasi waktu yang sangat teliti sekali. Sobat Negeri Inspirasi, oleh karena itu bagi kita seorang muslim, satuan waktu kita itu bukan dalam ukuran tahun, bulan, bahkan bukan dalam hitungan jam, tapi setiap hembusan nafas, bahkan lebih detail dari itu. Setiap satuan waktu yang detail itulah yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Apakah menit, detik demi detik yang kita lewati ini ada unsur ibadahnya atau tidak? Termasuk dalam bisnis, dalam dunia profesional, dalam dunia akademis, dalam karir, bersama keluarga, bahkan dalam kehidupan yang santai untuk hiburan, itu pun akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi orang-orang materialis waktu itu uang, bagi kita time is not money. Kata para ulama, al-waqtu huwal hayat. Waktu itu adalah kehidupan, waktu itu nyawa. Maka bagi seorang muslim, menyia-nyiakan waktu itu bukan sekedar rugi bisnis, rugi karir, atau rugi uang, tapi rugi di depan pengadilan Allah di akhirat di yaumil hisab. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Ibna Adam, innama anta ayyamun. Wahai anak Adam, kalian itu hanyalah hitungan hari. Kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'du. Setiap satu hari hilang, satu potongan dalam hidup Anda juga hilang.